Shalom Ibu Bapa, sahabat terang hidup yang berbahagia dalam Kristus. Kita bersyukur karena pemeliharaan Tuhan, providensia Allah begitu nyata di kehidupan kita tiap hari, baik dalam pernikahan, rumah tangga, pendidikan anak, sekolah anak, pekerjaan, usaha bisnis, pelayanan. Kita melihat bagaimana Tuhan telah menolong kita. Hari ini kita bisa dapat kesempatan, ini kemurahan Tuhan juga, untuk belajar tema saya yang penting, yaitu ini studi kasus. Tentang kecurigaan dalam pernikahan. Tentang kecurigaan dalam pernikahan. Saya ingin baca satu ayat dari Filipi pasal 2 ayat 5, firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, nasihat ini menjadi penting karena ada banyak sekali pernikahan itu, kalau kita bertanya mengapa mereka menjadi saling curiga. Kadang-kadang saling, suami mencurigai istri, atau istri mencurigai suami, atau kadang-kadang salah satu aja, suami mencurigai istri atau istri yang mencurigai suami. Kalau dua-dua lebih berat lagi. Nah, pertanyaan saya adalah mengapa muncul kecurigaan dalam pernikahan? Nah, bisa jadi yang pertama adalah karena punya pengalaman kepahitan di mana mengalami hal yang dikhianati. Jadi curiga, mungkin bukan dia tapi mungkin saudaranya atau mungkin orang tuanya. Ketika satu pernikahan ada salah satu pasangan yang orang tuanya dulu pernah mengkhianati pasangannya, maka seringkali trauma itu terbawa pada anak-anak. Mereka takut jangan-jangan suami saya berselingkuh seperti papa saya dulu, sehingga mama saya itu begitu dikhianati oleh papa saya. Nah, dia berpikir jangan-jangan pengalaman yang terjadi pada papa saya sekarang terjadi pada suami saya, yaitu di belakang ada willnya. Atau seorang suami yang mencurigai istrinya. Mungkin juga pengalaman dulu mamanya berselingkuh, sehingga papanya harus menderita karena ibunya pergi dengan pria lain. Dan ketika itu terjadi, nah dia merasa jangan-jangan istri saya juga berselingkuh seperti mama saya dulu. Dan saya mengalami pengalaman yang sangat menyedihkan, seperti yang dialami oleh ayah saya dulu ketika ibu saya pergi dan meninggalkan dia, suaminya, dan anak-anak. Nah, pengalaman-pengalaman ini seringkali, atau kita mengalami luka batin, kita stres. Atau mungkin orang-orang yang bergaul dengan orang-orang yang suka curiga, nah roh curiga transfer. Hati-hati loh jeng. Kalau suami sekarang mulai kelihatan centil, mulai lama di depan kaca, mulai ganti-ganti baju, mulai potongan rambutnya agak aneh-aneh, makan beberapa pria mulai dicet, hati-hati loh jeng. Itu tanda-tanda bahaya loh. Yang benar? Dikasih tahu nggak percaya. Itu sudah indikator, tahu nggak? 1, suka pakai minyak wangi. 2, suka lama depan cermin. 3, rambutnya disisir berkali-kali. 4, kelihatan lebih necis. Yang kelima, kelihatannya ada telepon-telepon yang masuk secara. Nah, itu hati-hati. Nah, kalau kita bergaul dengan kelompok seperti ini, maka roh mereka cepat atau lambat bisa transfer. Dan kalau itu benar, kita bisa jatuh pada roh mencurigai pasangan kita. Dan kalau itu benar, ini menjadi persoalan pertama yang harus kita pahami. Mengapa kecurigaan itu ada dalam pernikahan? Hal yang kedua adalah saya mau bicara tentang bahaya dari kecurigaan. Beberapa orang ketika curiga pada pasangannya atau saling mencurigai, mereka saling menghakimi. Biasanya emosi mereka menjadi tidak stabil dan cenderung marah. Kadang-kadang kekerasan verbal, mulai maki-maki, mulai menjustifikasi tidak bisa dihindari. Suami mengatakan, kayaknya kamu ada sesuatu deh. Istri bilang, kamu juga sama. Kemarin kenapa kamu pergi diam-diam? Terus telepon kamu saya baca ada, ini mulai. Indikator-indikator mereka mulai saling menyakiti. Dan ketika apa yang saya katakan tadi bahaya karena mereka mengalami kecurigaan itu, mulai paranoid dengan pasangannya, maka mereka mulai menghakimi, mulai menjustifikasi. Bahkan seringkali mereka saling melukai. Lebih parah lagi, dalam banyak kasus, kita nonton di TV, bagaimana suami membunuh istrinya karena curiga bahwa istrinya ada pria lain, atau sebaliknya istrinya melakukan sesuatu yang sangat mengerikan pada suaminya karena mencurigai suaminya punya will. Dan kalau itu benar, seringkali juga ada banyak sekali kekerasan baik fisik, verbal, menghakimi, menjustifikasi, emosi menjadi tidak stabil, kemarahan, kebencian, dan di ujungnya ini hanya merusak. Mengapa kecurigaan menjadi sangat berbahaya dalam pernikahan? Karena kita mulai menandai, waduh kelihatan dia diam-diam punya selingkuh, atau diam-diam dia membiayai orang tuanya
dan tidak dikasih tahu ke saya, dan saya tidak diajak bicara untuk itu. Wah, ini tidak benar. Kalau gini caranya, kecurigaan itu mulai mengembangkan kita pemikiran yang begitu buruk. Dan kalau kita lihat bahwa orang yang hidup jauh dari Allah, kemungkinan untuk curiga menjadi tinggi. Mengapa? Karena mereka tidak percaya. Bahkan ada beberapa pernikahan yang berakhir dengan perceraian. Dia langsung menceraikan pasangannya. Mengapa? Karena dia merasa bahwa pasangannya telah punya hubungan orang lain, atau pasangannya melakukan kesalahan di belakang dia dan dia tidak tahu, dan dia rasa itu pengkhianatan. Beberapa orang yang berpisah, divorce, bercerai, mereka tidak lagi saling menyapa. Mengapa? Karena kecurigaan ini sangat berbahaya. Saya katakan tadi pagi saya nonton di TV bahwa ada seorang yang membunuh istrinya dan membuang di kolam di Lampung, di Tulang Bawang, karena mencurigai istrinya punya simpanan, dan ini sangat berbahaya. Yang lain juga kemudian menusuk istrinya karena merasa bahwa istrinya punya pria idaman. Dan ini kalau dibiarkan sangat berbahaya. Makanya itu mengatakan hendaklah dalam hidupmu bersama. Baik kita sebagai istri, sebagai suami, baik kita sebagai orang tua, sebagai anak, baik kita satu komunitas, persahabatan, pertemanan. Dalam hidup bersama kita harus mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, supaya itu bisa menjalin kita dalam sebuah ikatan kasih, kerjasama, pengertian, tapi saling percaya. Dan orang yang membiarkan diri atau tidak menyadari ini bisa merusak segalanya. Bukan cuma hubungan, berkat, pernikahan, dan segala macam bisa rusak. Kenapa? Karena kecurigaan itu sangat berbahaya, dan itu yang harus kita atasi. Hal yang ketiga adalah kita belajar untuk berkomunikasi secara terbuka dan baik. Nah, hampir 99% orang yang saya layani, orang-orang yang saya cermati, punya kecurigaan besar pada pasangannya atau saling curiga, adalah mereka yang biasa tertutup. Ya, hanya beberapa persen dia ceritakan pada pasangannya, yang lain tidak. Sehingga pasangannya bisa jadi dengar dari orang lain. Dan orang lain berisik, ini buat mbak aja, jangan kasih tahu, nanti kalau kasih tahu saya gak enak. Ini hanya buat bapak ya. Sebab kalau sampai ibu tahu, aduh bagaimana rasanya. Jadi akhirnya dia diam. Padahal justru dalam ketertutupan itulah, diam itulah, kita mengembangkan pikiran yang salah tentang pasangan kita. Oleh karena itu, keterbukaan, membangun komunikasi yang terbuka, yang positif, yang konstruktif, yang sehat, menjadi satu hal yang sangat penting. Nah, kalau dalam hidup bersama kita punya pikiran Kristus, perasaan Kristus dan pikiran Kristus adalah perasaan yang mengasihi, memberkati, menolong, mendoakan orang lain. Ya, mempercayai pasangan kita, pikiran yang membangun hubungan, membangun sebuah kebersamaan. Tapi kalau orang di luar pikiran Kristus, dia berpikir jahat, dia berpikir yang buruk, kemudian dia tidak bisa mengontrol dirinya, dia menjadi marah, menjadi cemburu, menjadi iri hati, menjadi jengkel, merasa ini berkompetisi. Suami maju, istri cemburu, istri maju, suami curiga. Waduh, jangan-jangan ada yang bantu dia ini, kelihatan dekat-dekat dengan si itu, padahal gak ada apa-apa. Ini cuma pesan barang. Masa kita pesan barang sambil maki-maki, sambil marah-marah? Kan tidak mungkin. Ya, kita harus membangun hubungan yang baik, komunikasi yang baik. Sehingga ketika kita pesan barang, suami pikir, wah kelihatan ada something wrong ini. Ini patut dicurigai. Nah, kalau kita mengembangkan pikiran begitu karena kita tidak terbuka, kita tidak bertanya, atau komunikasi kita terbaik, tertutup, kita tidak punya hubungan yang baik, lalu mengembangkan pikiran sendiri, dan pikiran yang sendiri seperti itu seringkali blow up oleh iblis. Iblis mengambil keuntungan atas kita yang menutup diri dan tidak mau terbuka. Padahal kalau kita terbuka, kita bisa bicara apa saja tanpa beban, tanpa tekan, tanpa sebuah prejudis, maka kita bisa meluruskan duduk masalah. Kita bisa tahu, oh kenapa sih tadi? Oh, karena si engkau itu kan suka bercanda. Oh, jadi nggak ada apa-apa memang. Ya. Ini siapa yang kasih? Si ibu itu yang kasih. Kan kita langganan. Ingat dia suka ngirim ini, ngirim itu, ya itu. Oh, mama pikir dari siapa? Nah, kalau kita tidak terbuka, kita mencuri. Kok ada orang kirim buah, ada orang kirim makanan, ada orang kirim parcel. Ini pasti ada sesuatu. Padahal itu tidak ada sesuatu. Nah, itu bisa diatasi kalau kita terbuka. Kita bicara. Ya, dan kalau kita terbuka, kita punya komunikasi yang baik, maka hal-hal yang bisa kemudian di blow up oleh kuasa gelap untuk mengacaukan semuanya bisa diatasi dengan sederhana. Tetapi untuk membangun komunikasi yang terbuka, komunikasi yang positif, kejujuran, diperlukan sebuah komitmen dalam hal ini oleh suami dan istri.
Hal yang keempat, saya ingin menegaskan bahwa orang-orang yang katakanlah tidak stabil emosinya, marah-marah, curiga, sedih, depresi, stres, atau curiga sama, adalah ciri-ciri orang yang tidak dekat dengan Tuhan. Nah, ketika kita dekat dengan Yesus, maka ada transfer kuasa Yesus di hidup kita. Ada satu pembaruan dalam kehidupan kita. Mindset kita diubah seperti ayat ini bilang. Menaruh pikiran dan perasaan Kristus. Jadi pikiran dan perasaan Kristus kita adopsi dan menjadi pikiran dan perasaan kita. Sehingga dalam kedekatan, dalam intimasi kita dengan Allah dalam Yesus, dalam firman Tuhan, kita bisa bertumbuh jadi dewasa. Sehingga persepsi kita, perspektif kita terhadap pasangan kita, sudut pandang kita tidak menjadi liar dan malah mencurigai. Mengapa? Karena kedekatan kita dengan Allah, fellowship kita dengan firman Tuhan. Tiap hari kita bangun pagi dan berdoa sungguh-sungguh, minta hikmat. Ada kebersamaan, ada keterbukaan. Kita menyadari bahwa kita perlu yang namanya terbuka dan jujur. Nah, ketika itu dekat dengan Allah, ketika kita punya hubungan yang baik dengan firman, kita baca firman Tuhan. Nah, Alkitab katakan bahwa dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan yang bersih, maka ayat yang sama menjawab, menjaga dengan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan terus masuk dalam jiwa kita, kita hafal, kita renungkan. Ketika kita punya waktu dengan Tuhan, berdoa. Nah, kedekatan dengan Tuhan dan firman dan doa menjadi satu kombinasi sempurna untuk membuat kita dekat dengan Tuhan. Nah, sehingga lahirlah pikiran yang positif, lahirlah pikiran yang saling mendukung, lahirlah cinta, lahirlah kepercayaan, lahirlah karakter yang baik, lahirnya sebuah hubungan yang harmonis, lahirlah sebuah fellowship yang indah antara suami dan istri. Dan ini menjadi cara terbaik untuk menandakan kemungkinan tumbuhnya roh kecurigaan di antara suami dan istri. Kalau suami dan istri jauh dari Tuhan, dan itu yang saya lihat 99%, maka nasihat saya adalah bangun tiap pagi dan berdoa bersama. Bangun tiap pagi dan membaca firman. Ya, terbukalah dan jujur. Supaya tidak ada satu kesempatan yang iblis lihat untuk dia masuk di situ dan menanamkan roh curiga pada kita terhadap pasangan kita atau pasangan kita terhadap kita, dan itu akan memicu kerusakan yang hebat dalam hubungan dan juga pernikahan kita, termasuk anak-anak. Karena apa yang terjadi pada kita akan di copy paste, dan ketika mereka besar, mereka kurang lebih akan menerapkan hal yang kurang lebih sama. Kecuali mereka dekat dengan Tuhan, maka mata rantai itu bisa diputuskan. Jadi dekat-dekatlah dengan Tuhan, dekat-dekatlah dengan firman Tuhan, bangunlah fellowship yang baik, maka kita bisa menepis semua kemungkinan kecurigaan di antara pasangan suami dan istri. Hal terakhir untuk menutup renungan saya mengatakan bahwa bagaimanapun juga itu pilihan kita. Kita mencurigai pasangan kita. Kita marah, kita jengkel, kita mengusir dia, kita mengatakan kata-kata yang merusak, yang menghancurkan, menghakimi, menjustifikasi. Suka atau tidak itu pilihan kita. Nah, mari kita belajar untuk peka dengan itu. Supaya kita harus ada kontrol diri. Supaya kita bisa peka dengan diri kita. Jangan sampai ketidakpekaan kita mengucapkan kata-kata kutuk, kata-kata fitnah, kata-kata yang jahat, kata-kata yang memberi stigma yang buruk kepada dirinya. Padahal itu tidak ada yang ada di pikiran kita. Maka marilah kita peka dengan semua itu, supaya kita jangan terjebak, jangan sampai kita tergelincir jauh lalu melakukan hal-hal yang bodoh, yang merusak, yang mempermalukan diri kita sendiri. Kok kita bisa ya bersikap begitu pada pasangan kita, padahal masalahnya tidak seperti itu. Nah, hati-hati, waspadalah dan minta hikmat dari Tuhan supaya kita jangan sampai mencurigai pasangan kita, padahal itu tidak ada, yang ada cuma di pikiran kita. Bersihkan pikiran Anda dalam firman Tuhan, maka kecurigaan itu menjadi pergi. Tuhan Yesus memberkati dan Shalom. Amin.